Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Syafazar Rahman dari Prodi Manajemen dengan NIM 250201021150. Baik, saya akan mempresentasikan mata kuliah Etika Bisnis tentang etika persaingan usaha sehat. Untuk mengawali pembahasan, mari kita bedah terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan etika persaingan usaha. Secara esensial, etika persaingan usaha sehat adalah komitmen moral dan sistem nilai yang melandasi setiap keputusan serta tindakan operasional perusahaan. Ini merupakan aturan main universal yang memastikan bahwa setiap entitas bisnis bertanding di atas lapangan yang sejajar. Prinsip utama dari konsep ini adalah bahwa kemenangan dalam dunia bisnis seharusnya diraih melalui keunggulan kualitas, efisiensi operasional, dan inovasi yang bernilai tinggi, bukan melalui cara-cara kotor seperti menjatuhkan lawan secara tidak sah, manipulasi pasar, atau mengeksploitasi konsumen. Ketika seluruh pelaku usaha menerapkan etika ini, iklim bisnis akan tumbuh secara berkelanjutan, memberi rasa aman bagi masyarakat, serta menciptakan ekosistem ekonomi yang sehat dan keberadilan. Membahas etika bisnis tidak akan lengkap tanpa melihat landasan hukum yang memayunginya di Indonesia. Kesadaran akan pentingnya persaingan sehat setelah dikristalisasikan dalam bentuk regulasi yang kuat. Payung hukum utamanya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang dalam perkembangannya diselaraskan kembali melalui UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk menyesuaikan dengan dinamika ekonomi kontemporer, agar undang-undang ini tidak sekedar menjadi ancaman kertas. Pemerintah membentuk Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau disebut juga dengan KPPUU. KPPU berfungsi sebagai lembaga independen yang memegang wewenang wawasan penyelidikan hingga menjatuhkan sanksi terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran monopoli atau persaingan tidak sehat. Kehadiran KPPU sangat vital untuk menjamin bahwa tidak ada satu kekuatan kapital pun dapat memonopoli pasar, sehingga kepentingan konsumen tetap berlindung dan iklim investasi tetap sehat. Selanjutnya, terdapat 5 pilar atau prinsip dasar wajib integrasikan oleh perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya sehari-hari. Yang pertama, ada kejujuran. Kejujuran ini berkaitan langsung dengan integrasi informasi produk. Perusahaan tidak boleh membuat janji-janji palsu atau manipulasi klaim manfaat, atau menyembunyikan efek samping atau kekurangan produk dalam aktivitas promosi dan pemasarannya. Yang kedua, ada keadilan. Perusahaan harus memperlakukan semua pemangku kepentingan secara seimbang kepada konsumen, tidak menetapkan harga eksploitatif kepada pesaing, tidak melakukan tindakan sabotase atau diskriminasi yang merugikan. Yang ketiga, ada transparansi. Transparansi keterbukaan informasi mengenai struktur penataan harga, syarat, dan ketentuan garansi, hingga segmen kerja sama bisnis. Yang keempat, tanggung jawab sosial. Perusahaan tidak hanya berorientasi pada probabilitas semata, tetapi juga memperhatikan dampak sosial, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat sekitar dan operasionalnya. Yang kelima, kepatuhan regulatori. Taat terhadap hukum nasional, standar keselamatan kerja, dan regulasi industri yang berlaku tanpa mencoba mencari celah hukum untuk perbuatan curang. Sayangnya dalam realitas lapangan, berbagai pelanggaran etika dan hukum masih relatif sering kita temui. Mari kita bedah beberapa bentuk praktik tidak sehat yang paling sering terjadi. Yang pertama, ada monopoli dan oligopoli destruktif.
Kondisi di mana atau beberapa perusahaan menguasai suplai barang di pasar secara eksklusif, sehingga dapat mengontrol harga sesuka hati dan menutup pintu bagi pemain baru. Yang kedua, ada kartel, persengkolan rahasia antar perusahaan persaingan untuk menyepakati penetapan harga tinggi, membagi-bagi wilayah penjualan, atau membatasi jumlah produksi demi keuntungan sepihak. Yang ketiga, ada predatory pricing atau membandingkan harga distributif. Strategi menjual barang jauh di bawah harga pokok produksi dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan menjaga keberangkutan persaingan baru atau kecil, sehingga persaingan habis, mereka akan menaikkan harga tinggi-tinggi. Yang keempat, misleading advertising. Penggunaan klaim bohong atau penyesalan pada iklan untuk mengecoh persepsi konsumen. Yang kelima, spionase bisnis. Tindakan ilegal mencuri rahasia dagang, resep, atau algoritma pemilik pesaing. Yang keenam, suap dan gravitasi. Menyelap oknum pejabat atau panitia proyek demi mendapatkan tender tanpa melalui jalur kompetisi kelayakan yang sah. Efek dari persaingan usaha yang curang ini memiliki domino efek yang sangat merusak di berbagai tingkatan. Yang pertama, dampak terhadap konsumen. Konsumen menjadi korban yang paling dirugikan. Mereka tidak memiliki posisi tawar, terpaksa membayar harga terlampau tinggi untuk barang yang kualitasnya menurun akibat tidak ada alternatif produk kompetitor. Yang kedua, dampak terhadap pelaku usaha lain atau khususnya UMKM, menciptakan barrier yang sangat tinggi. Usaha kecil yang kreatif dan jujur tidak dapat bertahan karena digilas oleh cara-cara curang dari pemain besar. Yang ketiga, dampak terhadap makroekonomi. Pasar ini menjadi tidak efisiensi. Akulasi sumber daya menjadi salah sasaran dan meminat investor asing untuk masuk ke industri tersebut akan runtuh. Yang terakhir, dampak bagi pelaku curang. Meski memberi keuntungan yang jangka pendek, bagi kecurangan tersebut terungkap ke publik untuk ditindak oleh KPPU, reputasi merek akan hancur dan tidak saham perusahaan dapat turun drastis secara permanen. Sebaliknya, jika ekonomi persaingan dipelihara secara sehat dan beretika, terdapat 4 manfaat strategis yang sangat besar. Yang pertama, akselerasi inovasi. Karena perusahaan tidak bisa bermain curang, satu-satunya cara untuk memenangkan hati pelanggan adalah dengan cara terus melakukan riset, menciptakan teknologi baru, serta meningkatkan mutu layanan. Yang kedua, efisiensi operasional. Mendorong internal perusahaan untuk memangkas pemborosan, mengoptimalkan rantai pasok, dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja agar biaya produk tetap kompetitif. Yang ketiga, keuntungan maksimal bagi konsumen. Konsumen diuntungkan dengan terjadinya variasi pilihan harga di pasar, kualitas yang senantiasa terjaga, serta tingkat harga yang adil dan wajar. Terakhir, yang keempat, iklim usaha yang inklusif. Memberikan ruang tumbuh yang adil bagi perusahaan rintisan dan UMKM untuk berani bertanding menawarkan keunggulannya tanpa takut diintimidasi oleh raksasa industri. Pertanyaannya kemudian, bagaimana sebuah perusahaan dapat menerapkan etika persaingan usaha sehat ini secara kontrak dalam organisasi mereka? Jawabannya adalah melalui komitmen internal yang terstruktur. Yang pertama, penyusunan Code of Conduct and Education. Perusahaan harus membukukan aturan etika ke dalam dokumen resmi dan rutin menyelenggarakan pelatihan kepatuhan bagi tim pemasaran, penjualan, dan eksekutif. Yang kedua, tone from the top.
Budaya integritas tidak bisa tumbuh jika hanya dituntut dari karyawan bawah. Manajemen puncak wajib memberikan keteladanan nyata nyata bahwa perusahaan tidak monitorir cara-cara curang. Yang ketiga, ada audit internal berkala. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan internal terhadap strategi penetapan harga, kontrak kerjasama, dan aktivitas promosi agar selalu selaras dengan hukum persaingan. Yang terakhir, penerapan whistleblowing system, menyediakan sistem pelaporan pelanggaran yang aman, independen, dan terjamin kerahasiaannya agar karyawan atau pihak internal atau pihak eksternal dapat melaporkan indikasi kecurangan tanpa rasa takut akan intimidasi. Demikian materi yang saya dapat paparkan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.